Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia dengan produksi 52 juta ton per tahun. CPO memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari minyak goreng, margarin, dan juga shampoo. Biodiesel akan ada alokasi ekstra yang pemerintah berikan ke perusahaan-perusahaan yang mampu menghasilkan biodiesel. Salah satunya adalah TBLA. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA adalah perusahaan agribisnis yang terintegrasi dan bergerak di sektor kelapa sawit dan gula. Struktur pemegang saham didominasi oleh publik sebesar 40,58%, dengan sisanya dimiliki oleh PT Budi Delta Swakarya sebesar 32,77% dan PT Sungai Budi sebesar 26,56%. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari gula sebesar 39%, disusul oleh biodiesel sebesar 26% dan minyak goreng sawit sebesar 21%. Ini menunjukkan diversifikasi produk yang kuat, terutama pada sektor hilir. Strategi bisnis TBLA berfokus pada efisiensi biaya dari hulu ke hilir dan ekspansi lahan sebesar 2.500 hektar per tahun. Efisiensi operasional menjadi kunci untuk peningkatan profitabilitas ke depannya. Dengan strategi ini, TBLA harus memperkuat posisinya di pasar agribisnis nasional maupun global. Selama 5 tahun terakhir, PDB Indonesia tumbuh stabil di atas 5%. Pada tahun 2024, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,03%. Tumbuhan ini lebih tinggi dibanding PDB global yang hanya 3,2%. Stabilitas ini mencerminkan daya tahan konsumsi domestik dan mendukung sektor agribisnis nasional seperti TBLA yang memiliki pasar kuat di dalam negeri. Sementara itu, inflasi Indonesia sempat naik hingga 5,5% pada 2022, namun kembali menjadi stabil pada 2024 dengan 2,6%. Dari sisi kebijakan moneter, suku bunga acuan Bank Indonesia tetap berada di level 6%, selaras dengan tren The Fed di angka 4,5%. Stabilitas suku bunga ini penting bagi TBLA dalam mengelola beban pinjaman dan pembiayaan ekspansi. TBLA beroperasi di sektor agribisnis, khususnya di industri pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit dan gula yang sangat kompetitif. Konsumsi biodiesel di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, didorong oleh mandat biodiesel pemerintah. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku biodiesel akan meningkat pesat, diperkirakan mencapai 840.000 pada awal 2025. Meskipun demikian, produksi CPO nasional diperkirakan akan sedikit menurun pada tahun 2024 dan 2025 dibanding tahun sebelumnya. Namun, kita bisa melihat impor minyak sawit dunia yang menunjukkan tren kenaikan yang stabil. Lalu, bagaimana posisi persaingan di Indonesia ini? Secara keseluruhan, luas area panen kelapa sawit menunjukkan sedikit penurunan dari 15,93 juta hektar di tahun 2019 menjadi 15,33 juta hektar pada tahun 2023. Namun, total produksi kelapa sawit di Indonesia menunjukkan fluktuasi, di mana pada tahun 2021 naik signifikan menjadi 47,08 juta ton dan stabil di angka tersebut pada tahun 2023. Salah satu pemeran utama TBLA menunjukkan valuasi yang sangat penting dibandingkan tata saing seperti PT Sumber Tani Agung Grisos Tbk atau STAA, PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS, dan PT Teladan Prima Agro Tbk atau TLDN. Dengan keunggulan signifikan dalam kapitalisasi pasar, price earning, dan EBITDA, TBLA menunjukkan posisi kompetitif yang kuat di pasar. Secara finansial, TBLA mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 13,66% pada 2024. Namun tekanan profitabilitas masih berlanjut, terlihat dari penurunan bertahap pada gross, operating, dan net profit margin selama 5 tahun terakhir. Kemudian berdasarkan efisiensi rasio, performa perusahaan cenderung fluktuatif, menunjukkan bahwa perusahaan belum dapat mengelola operasionalnya dengan sistematis. Selain itu, struktur keuangan TBLA juga semakin agresif dengan rasio debt to equity yang melonjak sejak 2022 hingga 2024. Hal ini menambah resiko pembiayaan jangka panjang. Sementara itu, kondisi likuiditas sempat tertekan, terutama quick ratio yang turun hingga di bawah angka 1 pada tahun 2020 hingga 2022, menandakan ketergantungan yang tinggi pada persediaan. Walaupun terdapat pemulihan pada rasio kas di tahun 2023 hingga 2024, tekanan likuiditas tetap ada. Meskipun likuiditas jangka pendek mulai membaik, tekanan struktural keuangan TBLA belum sepenuhnya mereda. Net debt yang meningkat tajam sejak 2020 menjadi perhatian utama karena dapat membebani kemampuan bayar utang jika arus kas tidak kunjung membaik. Di sisi lain, efisiensi modal kerja juga terus menurun dan rendahnya cash ratio menunjukkan ketergantungan TBLA pada utang serta aset non-kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara keseluruhan, TBLA masih mampu beroperasi, namun tekanan pada profitabilitas, struktur utang, dan arus kas perlu diwaspadai demi keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam menentukan harga wajar saham TBLA, kami menggunakan pendekatan discounted cash flow yang menghasilkan estimasi nilai wajar sebesar 745. Kami juga menganalisis valuasi relatif menggunakan PER dan PBV, baik historis maupun dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Kemudian dari hasil penggabungan metode tersebut, kami memperoleh target harga sebesar 750 dan potensial downside sebesar 7,98% dari harga pasar saat ini. Dengan mempertimbangkan kondisi fundamental dan valuasi yang berada di atas nilai wajarnya, kami merekomendasikan untuk sell saham TBLA.
Setiap investasi tentu memiliki risiko. Risiko kredit FR1, kerugian keuangan akibat piutang sebesar 35,86 miliar rupiah per 31 Desember 2024 telah diantisipasi untuk menutupi potensi kerugian. Risiko likuiditas FR2, sebagian besar piutang usaha mencapai 81,52% pada tahun 31 Desember 2024 dijamin oleh utang bank, memastikan likuiditas tetap terjaga. Risiko kebangkrutan FR3 berdasarkan Altman Discord sebesar 1,48. Terdapat risiko kebangkrutan yang tinggi, namun manajemen berkomitmen kuat untuk menjaga rasio modal yang sehat dan fokus pada mitigasi risiko keuangan. Piutang usaha TBLA mencapai 4,75 triliun per 31 Maret 2024, menunjukkan kualitas piutang yang sehat meskipun ada peningkatan. Selanjutnya, mari kita lihat risiko pasar. Risiko nilai tukar uang MR1, fluktuasi sebesar 1% pada nilai tukar uang dapat mempengaruhi laba sebelum pajak sekitar 10,33 miliar rupiah per 31 Maret 2025 dan 3,5 miliar rupiah per 31 Desember 2024. Risiko harga MR2. Risiko ini sangat bergantung pada komoditas kelapa sawit. Fluktuasi harga komoditas ini akan langsung berdampak pada kinerja. Risiko tingkat suku bunga MR3. Fluktuasi 1% pada suku bunga pinjaman dolar AS dapat mempengaruhi laba sebelum pajak sebesar 13,7 miliar rupiah per 31 Maret 2025 dan 1,5 miliar rupiah per 31 Desember 2024. Dalam aspek keberlanjutan dan tata kelola, PT Tunas Baru Lampung menaruh perhatian khusus terhadap penerapan ESG dan GCG. Berdasarkan data Bloomberg, TBLA memperoleh skor ESG sebesar 3,44 pada 2024 dengan skor environment 2,42 dan juga government sosial masing-masing sebesar 4,39. Meskipun masih berada di level menengah, hal ini menunjukkan adanya inisiatif awal TBLA dalam transparansi dan tanggung jawab lingkungan serta tata kelola perusahaan yang baik. Secara prinsip, TBLA menjalankan 5 pilar utama good corporate governance. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, independensi. Dan yang kelima, keadilan. Hal ini diterapkan dalam struktur perusahaan melalui mekanisme pengawasan Dewan Komisaris, sistem pelaporan whistleblower, serta audit internal yang ketat. TBLA juga mengaitkan kinerja bisnisnya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam pilar pekerjaan layak dan layak pertumbuhan ekonomi SDG 8, konsumsi dan produksi tanggung jawab SDG 12, serta kemitraan untuk tujuan SDG 17. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, kami merekomendasikan sell untuk saham TBLA dari sisi valuasi, pendekatan relative valuation terhadap perusahaan sejenis di kelapa sawit, dan menghasilkan estimasi harga wajar sebesar 750 berdasarkan pembobotan dari analisis valuasi. Dengan harga saat ini di 815, terdapat potensi penurunan sekitar 7,98% yang menandakan bahwa TBLA sudah dalam kondisi overvalue. Berdasarkan analisis fundamental tersebut, saham TBLA dinilai mempunyai profitabilitas yang tertekan, skor ESG yang lemah, dan tidak memiliki kebijakan deforestasi yang baik, dan juga valuasinya tidak menarik jika diperhitungkan. Invisible Living Growth, Greatness Results.